pariwisata, Bapak nggak ada ibunya ya Bapak-Bapak sekalian, Bapak dari Wakil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih mungkin kesempatan kami atas nama direksi dan manajemen PTSI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada PTSI dalam rangka memberikan awareness ini. Seperti kita ketahui kan memang sekarang ini pandemi COVID-19 belum jelas kapan berakhirnya, tapi terus berjalan. Kegiatan ekonomi juga harus terus berjalan, terutama mungkin kegiatan pariwisata yang sebenarnya menyumbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemasukan devisa yang cukup besar bagi negara. Untuk itu, dalam rangka untuk melindungi wisatawan, kita mungkin kemarin sempat juga berdiskusi dengan beberapa kementerian untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penularan virus COVID-19 ini di tempat wisata. Jadi acara ini nanti akan dipimpin oleh Pak Nagari. Beliau ini memang ahlinya, Pak, dari Surveyor Indonesia, ini pakarnya sendiri mengenai safety and health. Jadi banyak profesi yang title profesional yang dimiliki oleh Pak Nagari. Sehingga dan beliau sekarang ini kebetulan menjadi kepala cabang Surabaya, Pak. Jadi selain fungsional, beliau itu struktural gitu ya. Jadi sumbangsinya banyak gitu, secara manajerial maupun sebagai fungsionalnya di sini. Jadi saya juga dapat info nanti ada banyak hal kebijakan elemen-elemen dari awareness ini, dari masalah inspeksi, sanitasi, evaluasi, rencana tanggap darurat, segala hal-hal yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan lah. Dalam penyiapan pariwisata ini menyambut kita sudah mulai adanya relaksasi segala ya. Diharapkan nanti persiapan-persiapan ini sudah bisa kita lakukan sehingga pada saatnya nanti pada saat pembukaan ataupun ada relaksasi kegiatan sangat membantu masyarakat dan pemerintah untuk pencegahan ataupun tidak menyebarkan virus COVID-19 ini. Saya rasa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Kementerian dari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Bapak-Bapak yang menyempatkan hadir di acara Zoom ini pagi-pagi seluruh Indonesia. Saya berterima kasih sekali bisa hadir, bisa ikut. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, baik sebagai dari peserta maupun kita maupun pemerintah. Dan mungkin sebagai info, PTS ini BUMN, Pak, Badan Usaha Milik Negara. Jadi selama ini memang kita kegiatannya di kegiatan konsultasi, training, inspeksi. Jadi banyak yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut yang telah dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia. Jadi kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan acara ini dapat terlaksana sesuai dengan yang kita rencanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak terlalu formal nih. Silakan Pak Negari. Ya, Pak. Santai, Pak Jarena. Yuk. Silakan Pak Negari. Ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya akan menampilkan materi. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Jadi saya akan memberikan awareness manajemen kesehatan dan keselamatan destinasi wisata. Dan ini merupakan pengembangan dari jasa kami sebelumnya, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Mirip sebetulnya, tetapi kami Surveyor Indonesia, jadi tim ahli dari Surveyor Indonesia, melakukan beberapa modifikasi-modifikasi yang terkait dengan kepatuhan pada protokol-protokol yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti WHO, kemudian dari ILO, ataupun dari lembaga-lembaga internasional yang lainnya, termasuk dari Kementerian Kesehatan yang sudah mengeluarkan panduan-panduan. Nah, ini menjadi acuan kami di dalam menyusun sebuah jasa baru, yaitu melakukan verifikasi atau inspeksi
manajemen kesehatan dan keselamatan destinasi wisata. Nah, tapi sebelum itu kami luncurkan, kami perlu memberikan awareness kepada semua pihak pemangku kepentingan terkait dengan pariwisata, bagaimana panduan praktisnya menciptakan tempat wisata yang sehat, bersih ya, bersih pasti, sehat dan aman dalam hal mencegah penyakit dan kecelakaan di tempat wisata. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, saat ini COVID-19 dan kemungkinan berbagai virus lain di masa yang akan datang mungkin akan mengancam keberlanjutan destinasi wisata dan menyeret kesulitan ekonomi warga sekitar. Tetapi kita tidak menyerah, tetap berusaha mengambil peluang dengan menerapkan perlakuan risiko yang tepat. Tapi bagaimana kita meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa area kita wisata kita itu bisa dibuktikan aman. Dan bagaimana membuktikan bahwa perlakuan risiko tersebut sudah komprehensif. Maka perlulah di sini tempat-tempat wisata itu menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan secara terstruktur dan komprehensif. Dan membuktikan kelayakan fasilitas pencegahannya itu melalui inspeksi pihak ketiga yang independen. Nah, saya akan memutarkan sebuah film bagaimana salah satu inovasi yang dilancarkan oleh salah satu objek wisata di Bangkok, yaitu Icon Siam. Mungkin kita bisa melihat film ini. Itulah sedikit ilustrasi bagaimana tetangga negara kita, Thailand, sudah mempersiapkan dirinya, khususnya di tempat-tempat wisata. Seperti kita ketahui, Thailand itu devisa yang besar itu didapatkan dari pariwisata. Sehingga mereka berusaha membuat upaya-upaya yang inovatif untuk memastikan tempat wisata itu sehat dan aman. Kita awali dengan pengertian dulu. Apa itu manajemen kesehatan dan keselamatan? Jadi manajemen kesehatan dan keselamatan itu adalah upaya terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Organisasi ini dalam hal ini adalah tempat wisata atau perusahaan yang mengelola tempat wisata dalam upaya mencegah penularan penyakit dan mencegah terjadinya kecelakaan yang menimpa pekerja, wisatawan, dan orang-orang lainnya di dalam area wisata dan lingkungannya.
Tujuannya adalah memastikan pekerja, wisatawan, dan orang lain yang berada di area wisata dan lingkungannya bebas dari risiko penularan penyakit dan kecelakaan. Hanya ruang lingkup dari manajemen wisata ini masih dibatasi pada sektor akomodasi, yaitu hotel dan bentuk penginapan lainnya, dan restoran. Prinsip dari pencegahan penularan penyakit dan kecelakaan itu adalah melalui perlakuan risiko. Perlakuan risiko dalam bentuk apa? Eliminasi, substitusi, rekayasa, tindakan administratif, APD di tempat wisata. Di mana perlakuan risiko ini memiliki dua tujuan, yaitu mencegah perilaku tidak aman, unsafe act, dan mencegah kondisi tidak aman, atau unsafe condition, yang akhirnya nanti bisa menciptakan sebuah tempat wisata yang sehat dan aman. Nah, perlakuan risiko ini untuk penularan penyakit ini ada beberapa hierarki, nanti detailnya akan kami jelaskan di belakang, bahwa ada hierarki, 5 hierarki perlakuan risiko, yaitu mencakup eliminasi, yaitu menghilangkan potensi bahayanya, yang mana potensi bahaya untuk mencegah penularan penyakit dan kecelakaan. Substitusi, yaitu mengurangi potensi bahaya sampai tingkat yang bisa diterima. Melakukan rekayasa, baik itu rekayasa fisik pada sarana dan prasarana, dan atau merubah proses atau aktivitas. Kemudian kontrol administratif, yaitu mewajibkan setiap orang untuk melakukan sesuatu atau bertindak seperti yang diharuskan untuk mencegah penularan penyakit. Dan yang terakhir adalah pemakaian alat pelindung diri. Ini adalah hierarki perlakuan risiko yang diterapkan selama organisasi atau orang-orang atau pengunjung atau orang-orang lain yang berada di tempat wisata itu melakukan hierarki perlakuan risiko yang sudah dirancang dan ditetapkan oleh organisasi atau pengurus tempat wisata. Yang disebut dengan manajemen kesehatan dan keselamatan wisata itu ada elemen-elemennya. Jadi elemen-elemen manajemen kesehatan dan keselamatan untuk destinasi wisata itu mencakup, pertama harus ada kebijakan dan komitmen dulu dari pimpinan organisasi, dalam hal ini pimpinan destinasi wisata. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen risiko, kemudian ada training dan sertifikasi personel, ada sosialisasi dan awareness, ada kegiatan higienisitas dan sanitasi, ada rencana dan program tanggap darurat, kemudian inspeksi dan perbaikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, inspeksi oleh pihak independen. Jadi ini adalah elemen-elemen yang harus ada di dalam penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan destinasi wisata. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, elemen-elemen manajemen kesehatan dan keselamatan destinasi wisata di atas itu mengadopsi peraturan perundangan dan standar yang berlaku. Misalnya, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, kemudian ISO 45001 tentang Occupational Health and Safety Management System, ada SNI 8615 tentang manajemen risiko, kemudian HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point, dan protokol-protokol lain yang ditetapkan. Nanti di belakang ada daftar protokol peraturan perundang-undangan yang wajib diterapkan di tempat wisata. Yang pertama, elemen pertama itu adalah kebijakan dan komitmen. Di sini pimpinan puncak itu menjadi penanggung jawab tertinggi. Jadi pimpinan puncak dari tempat wisata itu menjadi penanggung jawab untuk penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan. Ya, pimpinan puncak ini melaksanakan hal sebagai berikut. Pertama, dia harus bisa mengintegrasikan manajemen kesehatan dan keselamatan ke dalam proses bisnis atau aktivitas-aktivitas di tempat wisata itu.
Kemudian dia juga harus memastikan persyaratan manajemen keselamatan dan kesehatan wisata itu diintegrasikan ke seluruh kegiatan yang terkait dengan tempat wisata. Selalu mengkomunikasikan pentingnya penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan pada karyawan, pemasok, dan mitra. Kemudian memastikan protokol kesehatan pemerintah diterapkan seluruhnya oleh setiap orang. Tidak mengizinkan pekerja atau siapapun yang memiliki gejala sakit untuk tidak masuk kerja atau area destinasi wisata, termasuk melayani dapur dan restoran. Pimpinan puncak juga harus tentunya bersama dengan timnya itu melakukan analisa risiko pada seluruh fasilitas, sarana, dan prasarana, termasuk kegiatan di area wisata yang berdampak pada penularan penyakit dan kecelakaan. Dan mempertimbangkan terjadi skenario terburuk terjadinya penularan penyakit berkelanjutan. Jadi nanti ada di dalam salah satu elemen manajemen risiko, itu ketika melakukan analisa risiko, itu harus memperhatikan atau mempertimbangkan skenario-skenario terburuk, sehingga persyaratan-persyaratan tentang physical distancing atau penyebaran aerosol yang keluar dari mulut dan pernafasan itu menjadi tidak terpenuhi. Kemudian memonitor pelaksanaan pengukuran parameter kesehatan dan keselamatan yang diatur oleh protokol kesehatan dan peraturan perundangan. Instrumen pengukur harus diinventarisir dan terkalibrasi. Mengatur fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung physical distancing. Kemudian melakukan inspeksi, evaluasi, dan tindakan perbaikan di tempat wisata untuk memastikan kesehatan dan keselamatan manusia. Yang berikutnya menunjukkan ketegasan dengan tetap menjaga keramahan kepada setiap orang di areanya untuk mentaati protokol dan peraturan perundangan terkait kesehatan dan keselamatan destinasi wisata. Kemudian menyiapkan prasarana desinfektan untuk orang keluar masuk area. Kemudian pimpinan puncak itu juga melaksanakan hal sebagai berikut. Yang jelas, dia harus menginventarisir atau mengidentifikasi seluruh peraturan perundangan dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun lokal atau pemerintah daerah, maupun protokol-protokol dari lembaga-lembaga internasional yang lainnya. Jadi ini persyaratan yang pertama adalah mengidentifikasi. Terus kemudian dia nanti melakukan analisa kepatuhan terhadap peraturan perundangan atau protokol tersebut. Nah, itu menjadi salah satu elemen penting nanti di dalam manajemen kesehatan dan keselamatan. Kemudian mencegah dan mengendalikan potensi bahaya dan risiko yang berdampak pada penularan penyakit dengan menerima informasi dan masukan dari semua pemangku kepentingannya terkait perbaikan manajemen kesehatan dan keselamatan. Jadi, perlu dia membuat sebuah sistem untuk menerima masukan dari pemangku kepentingannya. Jadi nanti pimpinan puncak harus membuat semacam stakeholder analysis, ya, bagaimana mereka dia berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian menyediakan sistem informasi surveillance, monitoring, dan penelusuran kembali pergerakan orang-orang di area destinasi wisata. Yang terakhir, melaksanakan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan semua pemangku kepentingannya untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan dukungan tercapainya rencana dan program kesehatan dan keselamatan destinasi wisata. Ya, pemangku kepentingan tersebut misalnya antara lain rumah sakit, klinik, puskesmas, kepolisian, BPBD atau Satgas COVID-19, RT, RW, desa, ya, untuk mereka bersama-sama dengan pengurus destinasi wisata, apabila terjadi kondisi darurat, ya, maka rencana tanggap darurat itu dapat berjalan dengan lancar.
Itu elemen pertama. Jadi elemen pertama adalah adanya kepemimpinan dan kebijakan dari pimpinan puncak. Nah, elemen yang kedua adalah manajemen risiko. Nanti pimpinan puncak itu mengkoordinasi anak buahnya atau stafnya atau menunjuk salah satu stafnya untuk memimpin pelaksanaan manajemen risiko yang tentunya harus didokumentasikan. Nah, manajemen risiko ini harus senantiasa ditinjau ya dan disesuaikan bila mana terjadi perubahan-perubahan di tempat wisata. Nah, manajemen risiko ini diterapkan di mana saja? Manajemen risiko itu diterapkan ketika saat pembuatan dan penyajian makanan dan minuman. Misalnya, jadi ada food proses di sana pasti harus diterapkan manajemen risiko. Kemudian diterapkan pada keseluruhan instalasi, fasilitas, lingkungan, dan kegiatan manusia di area wisata, termasuk kegiatan manusia yang di fasilitas umum atau sosial yang terhubung dengan area wisata. Jadi nanti kalau misalnya ada hotel atau restoran yang terhubung dengan misalnya mall atau terhubung dengan pantai, maka itu relasi antara tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial itu harus masuk di dalam kajian risikonya. Nah, fokus dari manajemen risiko di area wisata ialah bagaimana mencegah peristiwa dan kemungkinan kejadian yang berdampak pada kegagalan persyaratan physical distancing dan penyebaran aerosol yang keluar dari mulut dan hidung manusia yang berdampak pada penularan penyakit, kemudian merancang dan menetapkan perlakuan risikonya. Ya, jadi ini adalah elemen penting di dalam manajemen kesehatan dan keselamatan wisata, yaitu melakukan manajemen risiko. Nah, perlakuan risiko itu ada 5 hierarki yang tadi sudah saya antar. Jadi hierarki pengendalian atau perlakuan risiko itu mulai dari mengeliminasi. Jadi kalau misalnya kegiatan tadi potensi bahaya penularannya tidak bisa dicegah dan akan terjadi, maka itu perlu dieliminasi. Ya, kalau misalnya itu bisa eliminasi tidak bisa, kita masuk ke hierarki berikutnya. Apakah bisa disubstitusi? Nah, misalnya dengan cara melakukan pengurangan risiko. Jadi mengurangi risiko itu mengurangi kemungkinan atau mengurangi dampaknya. Nah, dengan cara apa? Melakukan rekayasa. Rekayasa sarana dan prasarana, kemudian juga melakukan kontrol administratif. Jadi misalnya tadi di film tadi, kontrol administratif itu misalnya mengatur orang supaya cuci tangan, harus pakai masker, terus kemudian jaga jarak, itu adalah kontrol administratif. Kemudian setiap orang diwajibkan menggunakan alat pelindung diri. Jadi ini adalah hierarki-hierarki perlakuan risiko yang wajib diterapkan di tempat wisata. Nah, manajemen risiko yang pertama itu seperti di protokol yang diatur oleh WHO. Jadi setiap tempat wisata di mana di sana ada proses membuat atau menyajikan makanan, maka diatur harus menerapkan ISO 22000 dan HACCP. Jadi kalau misalnya ada hotel, ya, di mana di dalamnya ada restoran atau restoran itu sendiri, otomatis harus mematuhi protokol WHO yang mengatur tentang penerapan ISO 22000 dan HACCP. Nah, HACCP sendiri adalah salah satu bentuk manajemen risiko terkait bagaimana mencegah terjadinya penularan penyakit atau keracunan yang disebabkan karena proses-proses pembuatan dan penyajian makanan. Nah, di sini ada beberapa checklist yang nanti harus diterapkan di dalam pelaksanaan HACCP. Di sini ada tujuh pertanyaan yang harus dijawab oleh
tempat wisata yang dimana di dalamnya menyajikan makanan atau membuat makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, juga harus melakukan HIRAC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control di seluruh instalasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat wisata. Jadi HIRAC ini adalah serangkaian proses untuk mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin ataupun non-rutin di perusahaan atau di tempat wisata. Kemudian melakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut, lalu membuat program pengendalian bahaya tersebut agar dapat diminimalisir tingkat risikonya ke tingkat yang lebih rendah, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dan kecelakaan pada suatu tempat kerja. Nah, nanti di SI Training itu ada panduan-panduan bagaimana membuat HIRAC HACCP maupun HIRAC. Nah, jadi nanti secara detail itu nanti bisa Bapak download dari, jadi peserta di sini bisa mendownload panduan-panduan HACCP maupun HIRAC yang sudah kami ringkas di sini. Jadi detailnya nanti kalau perlu ada pelatihan lebih lanjut atau penjelasan lebih lanjut bisa dikontak ke kami untuk memberikan training bagaimana membuat HACCP dan HIRAC. Nah, tentunya ketika membuat HACCP atau HIRAC itu ada proses-prosesnya. Yang pertama harus membentuk tim. Jadi pimpinan puncak harus membuat tim khusus untuk melakukan manajemen risiko. Dan tim ini nanti harus mendapatkan pelatihan atau belajar secara mandiri, bisa juga gunakan SI Training untuk belajar mandiri, ya, atau mengundang pembicara dari SI untuk melakukan pelatihan untuk membuat HACCP dan HIRAC. Nah, dari HACCP dan HIRAC ini nanti akan muncul sebuah daftar risiko di masing-masing area dan fasilitas yang nanti akan menjadi acuan kita sebagai pimpinan untuk mengelola atau menetapkan perlakuan-perlakuan risiko yang penting untuk mencegah penularan penyakit, terutama penyebaran virus C19. Nah, ada hal yang penting di dalam manajemen risiko adalah berbagai skenario harus dibuat dalam perencanaan acara atau kegiatan tempat wisata untuk mengambil keputusan bagaimana perlakuan risikonya. Fokus skenario ialah mencari kemungkinan-kemungkinan kejadian yang dapat mempengaruhi persyaratan physical distancing dan penyebaran aerosol yang keluar dari mulut dan hidung manusia. Jadi fokusnya di sana. Jadi supaya tidak melebar, maka manajemen risiko itu difokuskan di area mana atau di aktivitas mana atau di proses bisnis yang mana terjadi kegagalan persyaratan physical distancing dan penyebaran aerosol. Nah, di sini ada beberapa hal catatan penting ketika membuat manajemen risiko, ialah menghindari acara atau aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa tak terkendali. Jangan mengabaikan peringatan institusi lokal terkait larangan atau aktivitas tertentu. Hindari acara atau aktivitas yang menimbulkan antrian massa untuk masuk area wisata sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas ataupun penumpukan orang. Nah, ini ada catatan-catatan penting yang perlu menjadi komitmen dan kebijakan dari pimpinan puncak destinasi wisata. Nah, ini adalah setiap manajemen risiko keluarannya adalah hierarki perlakuan risiko. Jadi di dalam manajemen risiko outputnya adalah hierarki perlakuan risiko. Nah, WHO sendiri juga sudah mengeluarkan teknik analisa risiko untuk acara-acara yang mendatangkan kerumunan massa. Di mana kalau misalnya tempat wisata itu mau mengadakan suatu acara yang kemungkinan akan mendatangkan kerumunan massa,
maka WHO sudah mengeluarkan panduan resmi yang dikeluarkan 20 Maret 2020. Nah, nanti panduan ini sudah kami buat dalam bentuk Excel. Nanti Bapak Ibu di sini bisa mendownload dari aplikasi SI Training. Jadi bisa di-download Pak Excel-nya. Nanti kalau perlu penjelasan bisa di-email ke kami bagaimana mengisinya. Tapi di sana saya rasa sudah jelas karena sudah ada panduan bagaimana mengisinya step by step untuk melakukan analisa risiko sesuai dengan panduan dari WHO ini. Nah, dari panduan ini, apabila misalnya nanti acara itu dari hasil analisa risiko jatuh di kotak yang warna merah, maka ini kegiatan itu tidak boleh diselenggarakan. Tapi kalau misalnya nanti dari hasil analisa risiko jatuh di warna orange, maka perlu ada tindakan signifikan untuk melakukan mitigasi risiko. Nah, kalau misalnya jatuh di warna kuning, maka perlu ada review terhadap rencana mitigasi yang sudah ada, atau membuat semacam survei kondisi, untuk mencari lebih dalam lagi, lebih detail lagi, mana-mana titik yang paling lemah. Nah, kalau sudah rendah, maka kegiatan itu bisa dilaksanakan. Jadi mungkin secara jelas, mungkin izinkan saya menampilkan sedikit. Template untuk analisa risikonya. Template analisa risiko, sebentar. Semoga masih ada. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu? Halo? Ya, bisa dilihat ya? Ya. Jadi di sini nanti, ini adalah skenario bahayanya. Jadi nanti Bapak Ibu cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian nanti akan menjawab terkait dengan mitigasinya. Jadi di sini nanti ada skor, ya, Anda masukkan skor-skor ini, ya. Nah, kalau skor mitigasinya sekian, kemudian dibandingkan dengan skor penularannya, maka dia nanti akan jatuh di mana. Ya, kalau misalnya skornya penularannya sangat tinggi, ya, berapapun mitigasinya, dia tetap pada kondisi very high. Maka ini sudah nggak bisa lagi dilakukan. Nah, Bapak Ibu harus bisa sampai mendapatkan skor pada warna kuning sampai hijau ini. Nah, Bapak Ibu nanti cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan memberikan nilai 1 atau 0, kemudian untuk mitigasi dengan memberikan nilai-nilai tertentu. Nah, ini sudah Bapak Ibu bisa download di aplikasi kami. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau lebih detail lagi belajar analisa risiko untuk kerumunan massa di tempat wisata, bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian sebelum saya lanjut ke elemen yang lain, mungkin bisa ada pertanyaan atau ada komentar. Jadi elemen 1 itu adalah kebijakan dan komitmen. Elemen kedua adalah manajemen risiko. Monggo, kami persilahkan.
untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, langsung aja kalau mau ada pertanyaan atau diskusi dengan Pak Negari. Silakan. Oke, mohon izin Pak Nagari, saya ingin bertanya Pak. Iya. Tadi di awal Bapak sempat menyinggung perihal perlu memastikan kelayakan destinasi melalui survei yang dilakukan oleh pihak independen. Iya. Nah, ini pertanyaan saya, apakah pasca COVID sertifikasi ISO yang sebelumnya Bapak singgung itu masih berlaku atau saat ini dunia internasional sedang menyiapkan sebuah sertifikasi baru untuk penanganan destinasi ataupun tempat-tempat wisata lainnya. Lalu terkait dengan survei kelayakan oleh pihak independen ini, artinya ketika pihak independen ini sudah melakukan survei, sertifikasi itu apakah akan diakui juga secara internasional gitu Pak? Terima kasih Pak Nagari. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang baik. Sampai saat ini memang ISO belum ada informasi untuk memodifikasi persyaratannya. Tapi begini Pak, persyaratan ISO baik itu manajemen mutu, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen yang lain selalu dalam satu klausulnya itu selalu menekankan atau berisikan tentang kepatuhan pada peraturan perundang-undangan atau standar atau panduan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, Pak. Jadi ada klausulnya itu, Pak. Jadi terbuka. Jadi kalau misalnya ada wabah pandemik ini, Pak ya, pandemik COVID-19 ini, ketika ISO 45001 perusahaan yang menerapkan ISO 45001 di dalam daftar risikonya atau risk registernya atau daftar HIRAK-nya atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control-nya, itu selalu memasukkan kemungkinan terjadinya penularan penyakit karena COVID-19, karena itu sudah menjadi isu. Kemudian di dalam klausul kepatuhan peraturan perundang-undangan, akan otomatis dia mencantumkan protokol-protokol yang berlaku, Pak. Itu, Pak. Jadi sangat kondisional. Jadi kalau misalnya ISO ataupun bahkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 yang diatur oleh peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 juga ada di sana klausul atau ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku untuk mencegah penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Jadi selalu diatur. Terus kemudian, apakah sertifikat dari lembaga independen ini diakui? Selama lembaga inspeksinya tadi itu dalam proses melakukan akreditasi sesuai dengan undang-undang tentang penilaian kesesuaian, Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 kalau tidak salah, tentang penilaian kesesuaian, maka lembaga inspeksi itu sertifikat yang dikeluarkannya itu diakui, Pak. Hanya untuk lembaga inspeksi untuk tempat wisata, kesehatan, dan keselamatan tempat wisata, ini memang belum ada karena masih baru sama sekali dalam proses. Biasanya penilaian kesesuaian itu dilakukan setahun setelah adanya kegiatan. Kira-kira begitu. Jadi kalau lembaga inspeksi, kebetulan Survei Indonesia adalah lembaga inspeksi yang sudah diakreditasi oleh SNI 17020, Pak. Kebetulan, Pak. Dan kami adalah badan usaha milik negara yang sudah diakreditasi ISO SNI 17020. Kira-kira begitu, Pak. Mohon izin menambahkan, Pak. Yeah. Ini kan isunya saat ini seluruh negara yang sedang berkembang adalah bagaimana membangun kepercayaan wisatawan, khususnya wisatawan luar negeri, untuk berkunjung ke negara mereka. Ya. Apakah di forum internasional, jadi gini Pak, dan setiap negara kan sudah mengklaim mereka sudah memiliki protokol dan menyata dengan protokol tersebut. Ketika protokol tersebut dilaksanakan,
itu maka suatu destinasi akan berani menyatakan diri bahwa mereka bebas COVID gitu. Betul, ya. Nah, mungkin barangkali apakah apakah di forum internasional atau di dunia internasional ini sudah semacam sudah ada konsensus atau kesepakatan bahwa ketika mereka mengimplementasikan protokol misalnya dari WHO, maka mereka bisa mengeluarkan sertifikasi, lalu mereka bisa menyatakan bahwa destinasi mereka itu sudah bebas dari COVID. Nah, ataukah dengan adanya ISO tadi yang Bapak sebutkan, terus kita buatkan semacam plakat, itu juga bisa membangun kepercayaan turis untuk datang ke Indonesia. Mohon maaf tanggapannya, Pak. Terima kasih. Ya. Tentang konsensus, kami tidak mengetahui, tapi yang jelas ada yang saya baca di UNWTO ya Pak ya, United Nations untuk World Tourism Organisasi ya, UNWTO. WHO sudah berbicara ya dengan UNWTO untuk WTO ini mengadop protokol-protokol yang diatur oleh WHO. Jadi tentang skema-skema untuk memberikan kepercayaan, lah ini belum ada di dalam ISO-nya, Pak. Di dalam ISO untuk harus dilakukan sertifikasi tidak ada, tapi yang jelas seperti di Thailand itu sertifikasi itu dilakukan oleh lembaga pemerintah ya. Jadi lembaga pemerintah membuat protokol, terus kemudian dia mengeluarkan sertifikat kesesuaian atau seperti sertifikat conformity begitu, yang menyatakan bahwa tempat wisata ini sudah aman dan sehat Pak untuk sebagai tujuan wisatawan. Tapi itu belum diakui secara internasional, hanya deklarasi dari pemerintah setempat, Pak. Nah, memang untuk memastikan, mengenalkan atau menguatkan bahwa destinasi wisata itu memang benar-benar bersih, sehat, dan aman, salah satunya adalah dengan mengeluarkan protokol. Terus kemudian ada pihak ketiga yang independen yang mendeklarasi, di mana pihak ketiga yang independen ini seperti misalnya Surveyor Indonesia, dia adalah pihak ketiga yang diakreditasi oleh lembaga lain, yang dimana dia akan menyatakan, mendeklarasi bahwa tempat wisata ini memang sudah sehat dan aman. Dan ini adalah buktinya. Bukti otentiknya adalah sebuah report, sebuah sertifikat, sebuah rekaman bagaimana pelaksanaan kegiatan di tempat wisata yang di-endorse oleh lembaga inspeksi itu, Pak. Jadi ini kalau untuk konsensus secara internasional memang belum ada, Pak. Yang saya tahu belum ada, tapi memang masing-masing negara yang saya tahu adalah Thailand, itu sudah melalui lembaganya mendeklarasikan, membuat semacam skema untuk memberikan pengakuan pada tempat wisata tertentu, itu sudah bersih, sehat, dan aman. Terima kasih, Pak Nagari. Iya. Saya boleh bertanya, Pak Nagari? Silakan, Pak saya. Ya, terima kasih Pak Nagari. Tadi kan dicontohkan protokol kesehatan ya, yang sudah diterapkan di Thailand. Kalau saya lihat dari gambarnya kan, ini segmentasinya lebih ke menengah atas ya, karena tadi indoor, kesannya kayak mall dan sebagainya. Sementara ini di tempat kita, khususnya di taman rekreasi, itu kan cenderung segmen pengunjungnya kan menengah ke bawah dan sifatnya massal, gitu kan. Iya. Satu sisi, kemudian satu sisi lain juga kan harus menjaga juga kesehatan daripada pengelolanya itu sendiri. Nah, ini bagaimana untuk membuat semacam protokol yang mengatur tadi perilaku-perilaku yang, mohon maaf, yang menengah ke bawah itu akan jauh lebih sulit di lapangan gitu ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa saja membuat SOP atau peraturan yang protokol, tetapi implementasi di lapangan yang mungkin
ini yang jauh lebih sulit ketimbang misalnya tadi dicontohkan di mall yang menengah ke atas, mereka lebih paham. Itu yang satu. Kedua, tadi yang pihak ketiga sebagai lembaga inspeksi, di kita sudah ada belum Pak yang bisa menilai bahwa, oh ya destinasi ini dianggap relatif aman lah untuk dikunjungi secara fisik. Gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, memang Pak, kalau makanya untuk yang sifatnya kerumunan massa, memang perlu ada kajian lebih detail lagi Pak. Apalagi, mohon maaf ini, kalau misalnya kerumunan massa itu adalah massa yang dalam tanda kutip kan berbagai macam latar belakang ya, pendidikan, budaya, dan seterusnya. Ya, betul. Dan itu manajemen risikonya sangat complicated Pak. Maka mungkin dalam tanda kutip, makanya saya untuk manajemen kesehatan dan keselamatan ini saya batasi untuk hotel dan restoran Pak. Karena kalau untuk yang ke bawah, kami belum memiliki sebuah checklist ya untuk memastikan tempat wisata yang nanti akan dikunjungi oleh berbagai macam lapisan masyarakat yang susah dikendalikan. Itu kami nggak bisa melakukan deklarasi bahwa ini aman, Pak. Nggak berani, Pak. Ya, betul, karena gini, anggota kebetulan saya kan di Asosiasi Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi. Yang kebanyakan pengunjungan memang massal. Contoh yang kebun binatang, misalnya di sini saya lihat ada Taman Safari, kemudian tadi Lembah Hijau di Lampung, atau Ragunan, atau tempat kami sendiri Taman Mini itu kan ya pengunjung itu memang berbondong-bondong secara massal gitu. Nah ini yang mengaturnya susah Pak. Iya. Makanya kami jadi belum ada diatur ya. Belum ada Pak. Saya pun sebagai lembaga inspeksi untuk lembaga inspeksi ini Pak ya, kami mungkin hanya membatasi ruang lingkup pekerjaan kami itu hanya untuk hotel dan restoran Pak. Kami tidak berani menangani atau melakukan inspeksi untuk tempat-tempat wisata yang terbuka untuk umum, di mana semua lapisan masyarakat masuk, Pak. Ini susah, Pak, mendeklarasi. Misalnya kami, ini Taman Safari aman, untuk sehat dan aman. Waduh, ini namanya kami bunuh diri, Pak. Nggak berani, Pak. Jadi, untuk ruang lingkupnya, ini jelas kami hanya untuk hotel dan restoran, karena pengendaliannya lebih. Untuk mall aja kami belum berani, Pak. Untuk super mall itu kami belum berani, karena pengendalian risikonya akan sangat sulit sekali. Gitu. Baik, memang harus dilakukan bertahap, iya Pak. Terima kasih Pak Negari. Tapi paling tidak kita bisa mungkin menyusun yang mendekati aja mungkin Pak ya. Boleh ya, mendekati, dan itu harus dibicarakan dengan pemangku kepentingan yang lain, Pak. Baik. Iya. Gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Iya. Sama-sama Pak Jaya. Silahkan Bapak Ibu yang mau diskusi langsung dengan Pak Negari, atau mau dilanjut Pak Negari? Ya, kita lanjut ke elemen ketiga. Elemen ketiga itu adalah training dan sertifikasi personil. Nah, pimpinan puncak harus menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan program sertifikasi profesi kepariwisataan yang diatur oleh peraturan perundangan dan peraturan lembaga organisasi yang berwenang. Jadi, otomatis semua orang yang terkait dengan hotel dan restoran itu memiliki sertifikat profesi. Nah, seluruh personel harus diberikan pelatihan terkait personel higienis, manajemen risiko sesuai areanya, tanggap darurat penyakit menular, kecelakaan, dan sanitasi. Jadi, di samping sertifikasi profesi atau sertifikasi personel yang dituntut oleh peraturan perundangan dan lembaga-lembaga atau lembaga profesi yang lainnya, maka personel-personel di hotel dan restoran itu wajib mendapatkan pelatihan terkait penggunaan manajemen risiko. Jadi bagaimana melakukan analisa risiko di area kerjanya masing-masing, baik itu HACCP maupun HIRAT atau analisa risiko yang lainnya.
termasuk bagaimana dia menangani kondisi darurat. Kondisi darurat terkait dengan penyakit menular dan terjadinya kecelakaan. Nah, pelaksanaan pelatihan ini harus didokumentasikan dan perusahaan itu harus membuat sebuah sistem rekaman dan dokumentasi terkait dengan sertifikasi personel ini. Perusahaan harus tahu persyaratan kompetensi dari setiap orang itu apa. Kemudian harus melakukan analisa kompetensinya dan program peningkatan kompetensi termasuk rekaman data pendukung kompetensinya. Ya. Kemudian pimpinan puncak nanti memberikan pernyataan tertulis bagi setiap karyawan dan orang-orang yang bekerja di area destinasi wisata itu telah memahami dan mampu melakukan protokol higienisitas untuk mencegah penularan penyakit. Nah, perusahaan juga harus memiliki sistem monitoring tercatat terkait pelaksanaan protokol setiap karyawan untuk keperluan tindakan perbaikan berkelanjutan. Ya. Kemudian yang berikutnya, setiap karyawan harus memperoleh surat keterangan atau medical certificate dari lembaga yang berwenang, antara lain rumah sakit dan puskesmas, yang menyatakan bahwa karyawan tidak memiliki potensi penularan penyakit, ya mungkin dengan rapid test atau PCR atau apalah, ya, yang membuktikan bahwa karyawan itu sehat. Dan itu harus dilakukan secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan masa berlakunya sertifikat tersebut. Jadi ini adalah yang penting melakukan training dan sertifikasi personil. Itu elemen ketiga. Elemen keempat itu adalah sosialisasi dan awareness, di mana pimpinan puncak harus melakukan sosialisasi dan awareness kepada wisatawan atau pengunjung, pekerja, orang-orang yang ada di dalam area wisata, dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan protokol dan program kesehatan dan keselamatan destinasi wisata. Misalnya di sana ada protokol higienisitas di area wisata, misalnya pengaturan tentang etika, batuk, gitu ya, bersin, seperti itu ya. Kemudian selalu menggunakan selalu cuci tangan, ya. Kemudian juga awareness terkait program sanitasi di area wisata, awareness terkait physical distancing, protokol tanggap darurat, kemudian larangan perilaku yang dapat menularkan penyakit atau menimbulkan kecelakaan. Jadi ini adalah program sosialisasi atau awareness kepada pengunjung, di mana sosialisasi atau awareness ini dapat dilakukan melalui leaflet, poster, atau mungkin ada pemandu-pemandu yang memberikan penyuluhan kepada para pengunjung yang hadir di tempat wisata tersebut. Kemudian yang kelima adalah kegiatan higienisitas dan sanitasi. Nanti setiap tempat wisata itu harus menyusun dan menetapkan program dan kegiatan higienisitas dan sanitasi untuk mencegah penularan penyakit. Nah, kegiatan tersebut harus disosialisasikan kepada setiap orang di tempat wisata sesuai dengan perannya. Nah, kegiatan higienisitas itu misalnya hand hygiene, pakai masker, tidak bersentuhan. Ada mungkin dilengkapi dengan sensor suhu tamu atau pekerja yang masuk ke ruang tempat wisata, physical distancing, kemudian ada food hygiene, ya, kemudian ada aturan-aturan terkait misalnya tidak mengambil sendiri makanan pada layanan buffet, termasuk tidak menggunakan coffee maker sendiri. Ini adalah program-program higienisitas atau rencana-rencana higienisitas yang harus disosialisasikan kepada setiap pekerja. Ya, termasuk personal higiene, ya, pegawai-pegawai yang ada di dapur atau yang melayani makanan, menyajikan makanan menggunakan standar seragam atau baju tertentu yang
ditetapkan oleh perusahaan ya untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Nah, ini program sanitasi, ya, pembersihan dapur, setiap saat membersihkan wastafel, ya, pest control, setiap saat melakukan mengelap permukaan, membersihkan handle pintu, membersihkan AC, sterilisasi dengan menggunakan desinfektan, ya. Kemudian di tempat-tempat umum, ya, disediakan fasilitas-fasilitas, kemudian mungkin di tempat di dapur sediakan mesin pencuci dan pengering peralatan makanan. Ketika di taman-taman di sekitar hotel dan restoran, ya disediakan aturan-aturan seperti ini. Kemudian sensor suhu untuk para pengunjung. Ini untuk restoran, rekomendasi WHO misalnya, penataan meja restoran untuk 4 orang pada luasan 10 meter persegi. Ya, memang ini agak repot ini. Jadi dalam 10 meter persegi hanya untuk 4 orang, tak bisa lebih. Dan kalau kita lihat di film di Icon Siam, di setiap meja itu dipasangi kayak semacam kaca, ya. Nah, di sini pimpinan puncak harus menetapkan prosedur dan instruksi kerja terkait higienitas dan sanitasi. Semua karyawan dan orang-orang yang bekerja di area destinasi wisata diberikan pelatihan dan diberikan surat keterangan atas sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat ini dapat diberikan secara internal atau eksternal, yang menyatakan bahwa mereka sudah memahami dan mampu melaksanakan prosedur dan instruksi kerja tersebut. Nah, ketika membuat prosedur dan instruksi kerja higienitas dan sanitasi, harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, memenuhi panduan yang diatur oleh lembaga terkait, ya, misalnya WHO, ILO, WN, WTO, atau lembaga profesi lainnya. Nah, penyusunan prosedur dapat dikonsultasikan dengan otoritas atau regulator terkait, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa panduan-panduan yang dikeluarkan oleh WHO. Misalnya ini tanggal 7 April, WHO mengeluarkan COVID-19 dan food safety, panduan untuk pengusaha makanan. Jadi restoran, ya, mungkin hotel-hotel yang di dalamnya ada membuat makanan dan menyajikan makanan, di sini ada acuan. Kemudian untuk hotel itu tanggal 30 April 2020, WHO juga mengeluarkan operational consideration for COVID-19 management in the accommodation sector. Nah, ini panduan-panduan ini diakomodir dalam SOP dan instruksi kerja yang dibuat oleh destinasi wisata. Nah, pimpinan puncak itu nanti menetapkan rekaman dan dokumentasi terkait pelaksanaan prosedur dan instruksi kerja kegiatan higienitas. Nah, rekaman dan dokumentasi dapat berupa rekaman elektronik, ya, data elektronik. Jadi tidak harus dalam bentuk hard copy, tapi bisa juga paperless. Itu yang kelima. Yang keenam adalah rencana dan program tanggap darurat. Nah, ini wajib ada di tempat wisata. Jadi nanti pimpinan puncak itu wajib menetapkan rencana, prosedur, dan instruksi kerja terkait tanggap darurat dan menyiapkan dan memelihara sarana dan prasarananya, termasuk prosedur dan instruksi kerja menghadapi kondisi darurat. Yang dimaksud kondisi darurat itu apa saja? Antara lain, yang penting, diketahui atau dilaporkan adanya tamu, karyawan, atau orang lainnya terindikasi sakit pernafasan dan demam, atau gejala penyakit menular lainnya di area wisata. Yang kedua, kecelakaan pada tamu, karyawan, atau orang lainnya di area destinasi wisata. Sekali lagi, ketika membuat rencana, prosedur, atau instruksi kerja, harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku,
dan protokol-protokol atau panduan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Kemudian pimpinan puncak harus menetapkan struktur tim tanggap darurat yang dilengkapi dengan tanggung jawab dan kewenangan, termasuk memberikan pelatihan-pelatihan dan alat pelindung diri yang memadai sesuai prosedur yang berlaku. Nah, kemudian ini yang penting, sebelum masuk tanggap darurat, pimpinan puncak harus melaksanakan pra-keadaan darurat. Jadi pra-keadaan darurat ini apa saja? Jadi harus ada sebuah sistem di mana personel yang bertugas dan tamu atau pengunjung atau orang-orang lain yang masuk ke area wisata itu tercatat untuk kebutuhan penelusuran apabila terjadi kondisi darurat. Lebih baik kalau dilengkapi CCTV di setiap sudut untuk kebutuhan monitoring, mobilisasi setiap orang di area wisata. Jadi ini sangat bermanfaat untuk penanganan keadaan darurat. Kemudian orang-orang di area pendukung seperti dalam kantin karyawan, ruang tunggu sopir, harus dimonitor dan menjadi pertimbangan penyusunan rencana tanggap darurat. Kemudian orang-orang yang melewati area destinasi wisata, karena hotel atau restoran tadi itu terhubung dengan fasilitas umum atau fasilitas sosial seperti pantai atau tempat rekreasi, itu harus dimonitor dan menjadi pertimbangan dalam rencana tanggap darurat. Nah, di dalam rencana tanggap darurat ini tentunya harus ada sarana prasarana yang dibutuhkan. Ya, yang pertama, misalnya tempat untuk karantina, kemudian alat bantu pernafasan, kemudian alat pelindung diri, tanggap darurat, tandu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, seluruh sarana prasarana tadi itu harus dirawat, jangan cuma sekedar ada, gitu, tapi harus dilakukan inspeksi dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua, pimpinan puncak itu harus bekerja sama, mendokumentasikan dan bekerja sama dengan instansi lembaga terkait untuk penanganan keadaan darurat. Misalnya rumah sakit, dokter, ya, dinas kesehatan setempat, atau lembaga khusus yang lain yang melayani COVID-19 berdasarkan peraturan perundangan. Tujuannya itu apa? Jadi ketika ada keadaan darurat, ada sebuah sistem yang bisa saling mendukung pelaksanaan tanggap darurat tersebut. Nah, pimpinan puncak harus membentuk tim tanggap darurat ya yang berasal dari karyawan, dan seluruh karyawan pun juga harus diberikan sosialisasi atau awareness terkait dengan tanggap darurat. Dan mereka diberikan pelatihan terkait dengan prosedurnya dan diberikan sertifikat bahwa setiap orang atau karyawan yang terlibat atau tim yang terlibat itu sudah mampu atau mendapatkan pelatihan tentang rencana dan prosedur keadaan darurat. Dan rencana dan prosedur ini harus dilakukan uji coba, ya, semacam kalau Bapak Ibu mungkin ada fire drill gitu ya, tapi ini khusus untuk misalnya terjadi orang yang misalnya ada orang yang tertular gitu, virus, ada gejala penularan dari COVID-19. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini perlu dilakukan uji coba. Uji coba, ya, secara rutin melalui simulasi-simulasi yang melibatkan instansi-instansi terkait, ya, untuk memastikan bahwa rencana dan prosedur itu bisa berjalan sebagaimana mestinya bila mana dibutuhkan. Dan proses uji coba ini harus didokumentasikan, ya, didokumentasikan, direkam, ditinjau, dievaluasi mana yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian yang ketujuh adalah inspeksi, evaluasi, dan perbaikan. Jadi seluruh elemen-elemen yang sudah ada itu harus dilakukan evaluasi. Pimpinan puncak melakukan verifikasi terhadap manajemen risiko.
Jadi tidak hanya sekedar menjadi dokumen, tapi pimpinan puncak harus melakukan verifikasi dan validasi. Apakah seluruh daftar risiko itu dipatuhi atau diterapkan tidak di tempat wisata itu. Kalau perlu dilakukan koreksi atau tindakan perbaikan. Jangan-jangan manajemen risikonya tidak relevan. Nah, pimpinan puncak harus menetapkan jadwal rencana kegiatan inspeksi, ya, melakukan inspeksi pada seluruh area destinasi wisata. Ini semacam inspeksi internal atau semacam audit internal, evaluasi internal yang dilakukan oleh pimpinan puncak. Dia melakukan inspeksi kegiatan sanitasi, kegiatan higienisitas, termasuk sarana dan prasarananya. Kemudian dia melakukan inspeksi atas sarana dan prasarana tanggap darurat. Kemudian pimpinan puncak melakukan analisa untuk memperoleh informasi pasti yang menjadi akar penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan saat melakukan verifikasi dan inspeksi. Jadi ketika melakukan inspeksi internal, pimpinan puncak mencari penyebab kalau misalnya terjadi ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian yang dijumpai di area kerjanya. Yang selanjutnya akan dilakukan tindakan perbaikan atau continual improvement berikutnya. Dan semuanya itu harus dicatat. Nah, itu halaman ke-7. Halaman ke-8 adalah kepatuhan pada peraturan perundangan. Ini yang paling penting, Pak. Di samping manajemen risiko, maka pelaksanaan program kesehatan, keselamatan, dan kebersihan di tempat wisata itu didahului dengan kepatuhan pada peraturan perundangan. Di sini pimpinan puncak mengidentifikasi potensi bahaya pelanggaran peraturan perundangan dan protokol panduan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga resmi terkait pencegahan penyakit menular. Nah, di sini nanti ada formulir. Jadi, formulir ini adalah formulir identifikasi kepatuhan pada peraturan perundangan. Nanti di sini pertama adalah uraian kegiatan, kolom pertama. Dilihat nomor peraturan perundangan atau protokol yang berlaku, persyaratannya apa, kemudian potensi bahaya pelanggarannya apa, kemudian tindakan perbaikannya apa. Siapa yang berkewajiban melakukan atau berwenang melakukan tindakan perbaikan, atau yang bertugas melakukan bertindakan. Due date-nya kapan? Nah, ini adalah formulir yang harus disiapkan oleh pimpinan perusahaan. Dan itu menjadi acuan ketika menyusun program-program terkait kebersihan, kesehatan, dan keselamatan tempat wisata. Ya. Kemudian setelah itu melakukan evaluasi kepatuhannya. Apakah patuh atau tidak patuh? Nah, bukti kepatuhannya apa? Dan ini yang harus dilakukan secara berkala. Ya, secara berkala, ya mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya maksimal itu pimpinan puncak melakukan evaluasi kepatuhan ini. Ini yang paling penting. Jadi protokol-protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah atau lembaga-lembaga resmi itu harus ada yang bertugas memantau. Ada peraturan yang baru tidak, ada protokol yang baru tidak, dan itu harus diupdate ke sini. Ya. Ini adalah daftar peraturan perundangan, ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 15. Ini sudah ada di aplikasi SC Training. Nanti Bapak Ibu bisa download di sana, ya, di-download, kemudian menjadi acuan untuk melakukan evaluasi kepatuhan ini. Ya, ini dapat diaudit di sana. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu yang mau tanya, untuk bisa di-unmute sendiri, Pak. Silakan, Pak. Saya tanya lagi, Pak.
Nggih, Negari. Bapak. Nyuwun Iya, sewu. ya, siap. Ya, ya. Dari paparan yang kedua ini dalam menyusun tadi SOP atau keselamatan baik yang menyangkut internal yaitu karyawan maupun ke pihak ketiga pengunjung. Ini peranan pimpinan puncak ini sangat dominan, semua tergantung pada pimpinan puncak ya Pak ya. Betul, Nah, Pak. bagaimana orientasi pimpinan puncak kadang-kadang kan di sebuah organisasi itu katakan nggak begitu care gitu ya. Nah ini bagaimana untuk meyakinkan nih pimpinan puncak ini supaya benar-benar bahwa hal ini menjadi satu yang sangat prinsip gitu. Iya. Bagaimana meyakinkan seperti itu, Pak Negari? Mungkin pengalaman selama ini inspeksi dari beberapa organisasi gimana Bapak? Iya. Jadi begini Pak, Survei Indonesia kan juga badan audit ya Pak ya. Kami adalah badan audit yang melakukan sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di beberapa banyak industri lah. Banyak industri. Jadi kami melakukan audit. Nah, peran pimpinan puncak ini sangat penting Bang sekali untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan. Itu Pak. Maka di dalam dunia standar ISO maupun peraturan pemerintah terkait dengan SMK 3, di sana komitmen dan kebijakan itu menjadi yang pertama, klausul yang pertama, Pak. Jadi kalau pimpinan puncaknya tidak aware, Pak, tidak aware atau tidak tertarik dengan manajemen keselamatan dan kesehatan itu, ya sistem pasti tidak akan berjalan, Pak. Sama sekali tidak akan berjalan, Pak. Maka kenapa? Apalagi dalam kondisi yang sangat khusus, misalnya seperti dalam era wabah seperti ini, maka pimpinan puncak akan mengambil alih bahwa sistem itu benar-benar dipastikan berjalan. Dia akan lebih detail lagi untuk memonitor, ya, mengevaluasi terkait dengan kelancaran dari sistem itu, Pak. Jadi kalau misalnya dalam satu organisasi, nanti kami sebagai auditor atau inspektor merujuknya pada pimpinan puncak. Pimpinan puncak harus menemani selama kami melakukan inspeksi, Pak. Dia harus tahu sampai detail untuk mewujudkan, untuk menunjukkan apa? Bahwa dia paham bahwa sistem itu berjalan atau tidak berjalan. Dia harus mengambil alih semua tanggung jawab itu, Pak. Itu, Pak. Jadi kalau misalnya pimpinan puncak misalnya tidak peduli atau ya terhadap ini, ya itu menjadi poin tersendiri, Pak. Nanti sebentar lagi kami akan menunjukkan elemen terakhir terkait dengan inspeksi pihak ketiga, di mana nanti dokumen-dokumen yang kami review dan kami nanti akan melakukan wawancara, ternyata pimpinan puncaknya itu wah saya tidak tahu, wah itu masalah besar, Pak, bagi kami, Pak. Itu nanti akan menjadi bahwa sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kami akan menelisik lebih dalam lagi terkait dengan kondisi di lapangan. Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain, Pak? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada mau diskusi langsung dengan Pak Negari, silakan. Atau dilanjut Pak Negari. Oke. Silakan. Baik, ini yang terakhir adalah elemen terakhir, yaitu inspeksi pihak ketiga. Nah, pimpinan puncak sebagai bukti komitmen, kalau dia yakin bahwa tempat saya sudah sehat, aman, dan menjamin keselamatan dari pengunjung, bisa mengundang inspektor independen dari lembaga inspeksi independen. Tentunya lembaga inspeksinya bukan lembaga inspeksi abal-abal ya, ya harus lembaga inspeksi yang sedia ada pengalaman untuk melakukan audit sistem keselamatan dan kesehatan, misalnya dia juga punya kompetensi dalam hal ini sudah terakreditasi sebagai lembaga inspeksi. Meskipun belum ada akreditasi yang khusus untuk inspeksi tempat wisata, karena sampai saat ini belum ada proses akreditasi ke sana. Ya,
untuk memberikan penilaian secara independen atas kelayakan tempat wisata dalam mencegah penularan dan penyakit dan mencegah kecelakaan. Nah, apa yang dilakukan oleh inspektur? Nah, kalau Surveyor Indonesia nanti diundang oleh lembaga atau tempat wisata untuk melakukan inspeksi. Nah, kita ngomongnya inspeksi ya Pak ya, bukan audit. Karena kalau audit itu yang penting sistem ada. Nah, yang penting sistem ada. Meskipun nanti ada temuan-temuan, itu kadang-kadang bisa bisa dinyatakan bahwa sistem belum tentu tidak berjalan. Tapi kalau inspeksi itu sudah langsung menyatakan bahwa ini layak atau tidak layak. Jadi kita pendekatannya adalah inspeksi, bukan audit. Jadi yang dikeluarkan itu adalah inspection certificate atau certificate of inspection atau sertifikat inspeksi atau report of inspection. Nah, di sini nanti inspektur akan menelaah aktivitas dan proses di tempat wisata sekaligus menilai kecukupan dan kepatuhan pada HACCP, HIRAK, dan hasil kajian risiko lainnya. Jadi nanti kami akan melihat mana daftar HIRAK, daftar HACCP-nya, dan kajian risiko yang lain. Kita lihat kecukupan terhadap aktivitas. Jadi aktivitasnya tertentu, misalnya dari 1 sampai 10, kok di HIRAK-nya cuma ada 5 atau 6. Mana aktivitas yang lain? Nah, kalau misalnya tidak memadai, langsung Pak, kita nggak akan lanjut Pak untuk inspeksi berikutnya. Karena bisa saja ada program-program yang tidak terdeteksi dan itu membahayakan. Kemudian menelaah catatan evaluasi kepatuhan perundangan. Nah, yang evaluasi formulir terkait evaluasi kepatuhan perundangan dan panduan, ya, termasuk menilai kecukupan. Jangan sampai ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, misalnya pemerintahan, misalnya Kementerian Pariwisata mengeluarkan peraturan perundangan, Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan atau protokol tertentu yang tempat wisata tidak tahu dan itu tidak dievaluasi kepatuhannya. Itu menjadi catatan major dan itu harus segera dipenuhi. Kemudian menelaah catatan inspeksi, monitoring, dan evaluasi tindakan perbaikan pada sarana, prasarana, dan personil yang dilakukan oleh pimpinan puncak. Jadi di elemen tentang inspeksi kan pimpinan puncak melakukan inspeksi berkala, melakukan evaluasi secara berkala, mana catatannya, mana catatan perbaikannya. Kemudian menelaah catatan uji rencana tanggap darurat. Prosedur tanggap daruratnya mana, rencana tanggap daruratnya seperti apa, dan mana bukti dilakukan uji coba, dan mana rekamannya dan tindakan perbaikannya seperti apa. Kemudian menelaah catatan dan sertifikasi personil, termasuk catatan pemeriksaan kesehatan karyawan. Kemudian menelaah catatan kegiatan sosialisasi dan awareness. Itu yang dilakukan tahap pertama. Tahap yang kedua, kami akan melakukan verifikasi alat-alat ukur. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan peralatan termometer badan, gitu ya, alat ukur yang lain untuk terutama yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan, semuanya harus dikalibrasi. Ada sertifikat kalibrasinya atau minimal ada prosedur kalibrasi internalnya untuk memastikan bahwa alat itu tidak sekedar dipakai ini suhunya sekian, nggak taunya suhunya naik, ya kan gitu kan, itu kan malah bisa membahayakan. Jadi perlu ada verifikasi. Pertama, nah setelah itu kami akan melakukan inspeksi sarana dan prasarana destinasi wisata terkait identifikasi potensi bahaya yang berpotensi melanggar protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kami akan keliling nanti melihat sarana dan prasarananya. Mana tempat hand sanitizer-nya ada di mana. Jangan sampai hand sanitizer-nya tersembunyi di tempat tertentu sehingga tidak
bisa diakses oleh setiap orang. Dan itu harus ada di berbagai tempat. Kemudian mana sarana untuk desinfektan tubuh, misalnya chamber atau ruangan untuk melakukan desinfektan pengunjung misalnya. Terus kemudian dilihat cairan desinfektannya apa saja, jangan sampai cairan desinfektan nanti malah tidak hanya membunuh virus tapi bisa membunuh manusia, kan repot juga. Atau mungkin cairan-cairan yang sama sekali tidak ada pengaruhnya di dalam mencegah virus misalnya, dan seterusnya. Kemudian inspeksi higienisitas. Inspeksi higienisitas kami mulai lakukan di dapur. Jadi dapur-dapur nanti kami cek, Pak. Jangan sampai ada cara di dapur proses yang ada di sana terjadi transmisi penularan penyakit, baik itu ke makanan atau dari bahan makanan atau bungkus-bungkus makanan ke manusia atau dari manusia ke manusia dan seterusnya. Ya, kemudian kami cek freezernya, ya, bahan makanannya, toilet, alat-alat masak, lingkungan sekitar dapur, meja makan dan seterusnya. Kami akan cek sampai mungkin ada jejak-jejak binatang yang bisa menularkan penyakit juga, misalnya kecoa, gitu ya, tikus. Wah, itu apalagi ada kecoa, ada tikus, Pak, itu pasti langsung kena merah, Pak. Dapurnya sudah tidak layak lagi. Kemudian pengamatan pelaksanaan program sanitasi rutin. Jadi, nanti pasti ada program-program sanitasi rutin yang dijalankan, itu kami akan amati. Kami akan amati bagaimana pelaksanaannya, sesuai dengan program, tidak, sesuai dengan prosedur atau tidak. Melakukan pengamatan pelaksanaan higienisitas rutin. Dapur, penyimpanan bahan makanan, jadi higienisitas rutin itu bagaimana sih orang mengolah makanan? Apakah dia menggunakan sarung tangan, menggunakan celemek yang bersih, jangan celemek yang kumal, lapnya juga demikian, pakai masker, ya. Terus kemudian maskernya seperti apa? Kemudian pakai tutup kepala, kemudian bagaimana dengan si penyaji, bagaimana memegang piring dan seterusnya, itu menjadi pengamatan kami. Kemudian inspeksi tempat pembuangan sampah dan pembuangan sementara, saluran pembuangan dan tandon air. Ini juga menjadi pemeriksaan kami. Kemudian survei lingkungan sekitar area destinasi untuk identifikasi potensi bahaya penularan dan penyakit dan kecelakaan yang berdampak ke dalam area destinasi. Jadi kalau misalnya restoran atau hotel Bapak berbatasan dengan pantai, berbatasan dengan mall misalnya, bagaimana pengendaliannya? Kadang-kadang ada hotel yang dilewati, di depan hotel itu ada garis pantai, terus kemudian pengunjung hotel juga berbaur dengan orang-orang umum, bagaimana pembatasannya? Bagaimana pelaksanaan pencegahan penularan penyakit ketika si pengunjung balik lagi ke hotel, atau dari mall dia masuk lagi ke hotel karena ada pintu yang terhubung di sana. Nah, ini perlu ada pengamatan. Kemudian juga mungkin juga nanti ada sopir pengunjung hotel begitu ya. Terus dia nongkrong di beberapa tempat. Nah, itu perlu diamati juga. Jangan sampai sopir tadi malah apalagi kendaraan-kendaraan hotel ya, itu juga menjadi objek inspeksi kami, karena jangan sampai sopir nanti malah menularkan penyakit ke pengunjung hotel. Nah, ini perlu dilakukan pengamatan. Nah, seluruh pengamatan ini kami nanti akan memberikan rekomendasi, Pak. Ya, rekomendasinya, kalau misalnya kategori temuannya mayor, di temuan tersebut lebih dari 10% area pemeriksaan atau situasi yang berbahaya yang diperkirakan menyebabkan penularan penyakit yang dinyatakan pandemik atau kecelakaan, maka temuan itu harus diperbaiki dalam waktu segera, maksimal 2 kali 24 jam. Ya, kami tidak akan keluarkan laporan atau apapun sampai itu nanti diperbaiki, dan nanti kami akan lakukan verifikasi kembali.
Kemudian kategori temuan minor apabila temuan tersebut terjadi pada kurang dari 10% area dan tidak berdampak pada penularan penyakit yang dinyatakan pandemi. Ini paling lama 1 minggu setelah inspeksi harus diperbaiki. Nah, kalau tidak ada temuan major ataupun minor, maka mungkin dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan kami verifikasi untuk annual inspection berikutnya. Jadi masa sertifikat akan kami terbitkan kalau misalnya tidak ada temuan major ataupun minor. Ya, nah, nanti sertifikat akan kami keluarkan dan sertifikat ini berlaku hanya 6 bulan, Pak. Hanya berlaku 6 bulan. Karena kenapa kok 6 bulan? Kenapa enggak setahun? Karena di dalam 6 bulan sendiri pun akan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga, karena ini sifatnya kan kondisi darurat. Maka 6 bulan adalah waktu yang cukup untuk melakukan review kembali, melakukan renewal atau sertifikasi. Kira-kira begitu, Pak, elemen terakhir dari inspeksi pihak ketiga yang independen. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada mau diskusi atau bertanya langsung dengan Pak Negari. Mohon izin bertanya Pak Negari. Yeah. Silakan Pak Kris. Iya, ini tadi di elemen terakhir kan terkait dengan inspeksi, Pak. Iya. Nah, inspeksi ini tentu kan mengacu kepada indikator-indikator yang akan dinilai. Iya. Nah, apakah di awal sebelum proses inspeksi ini dilakukan, ada semacam modul atau pedoman yang sebagai checklist bagi pengelola destinasi untuk mereka melengkapi dulu dan juga melaksanakan SOP yang tercantum di dalam pedoman tersebut, baru dalam kurun waktu sekian dilakukan inspeksi. Mohon arahannya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak waktunya. Saya mungkin akan share sedikit Pak ya. Share sedikit, mohon maaf. Pertanyaan yang baik. Mohon maaf. Nah, jadi nanti destinasi wisata yang kontak ke kami, jadi setelah nanti ada aplikasi, jadi kalau misalnya Bapak dari pimpinan destinasi wisata mau mengundang kami untuk melakukan inspeksi, nanti akan mengisi formulir itu untuk menunjukkan termasuk biayanya berapa dan seterusnya, nanti akan dikirimi semacam checklist, Pak. Mohon maaf ini. Saya tunjukkan checklist-nya, Pak. Ya, ini Pak ya. Jadi ini adalah checklist yang nanti sebelum kami ke sana, tolong ini diisi dulu. Jadi kayak semacam self-assessment dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini ada semacam checklist ini khusus untuk dapur dan restoran. Nanti untuk hotel ada sendiri. Jadi ini ada semacam checklist Pak. Checklist yang nanti Bapak-bapak pimpinan itu nanti akan melakukan mengisi dulu self assessment, melakukan self assessment, ya. Nanti kami akan melihat satu persatu checklist ini kembali. Mana buktinya? Seperti itu, Pak. Jadi memang ada, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi ada checklist yang nanti kami akan bagikan kepada klien kami untuk melakukan self assessment dulu. Self assessment. Jangan sampai nanti kami datang ternyata ini belum, jadi rugi nanti kedatangan kami, ternyata banyak temuannya, terus kemudian ya memang harus dilengkapi dulu Pak. Terima kasih Pak. Yang lain Pak? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada diskusi langsung ke Pak Negari atau ada tanya jawab ke Pak Negari, silakan. Ya. Bisa langsung di-admit sendiri.
Saya izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan, Pak. Silakan. Silakan. Ini Bapak dari kementerian ini perlu banyak bertanya, Pak. Termasuk Ya. menguji kami ini. Biar Iya, tidak monggo. salah melangkah, Pak. Iya. Ini kalau saya tangkap, Pak, dari penjelasan Bapak Negari, ini proses assessment atau inspeksinya ini kan dilakukan per titik ya, Pak ya. Iya. Nah, ketika berbicara destinasi, saya terpikir bahwa ini kan berbicara satu kawasan atau area. Di Iya. dalamnya ada destinasi wisata, ada pusat perbelanjaan, ada Iya, iya. akomodasi, restoran, dan lain-lain. Iya. Tempat souvenir juga, penjualan souvenir. Iya. Apakah ada semacam sertifikasi atau inspeksi yang dilakukan dalam bentuk kawasan gitu, Pak? Artinya ketika bicara titik kan mungkin tingkat kemampuan setiap manajemen itu berbeda-beda. Tapi kan tadi jika kawasan ini tidak diamankan, maka kan seperti tadi sempat Bapak singgung, mungkin saja titik penularannya didapat dari titik yang lain gitu. Iya, memang. Nah, jika bisa, apakah bisa dijadikan inspeksi dilakukan dalam skala kawasan sehingga juga ini membangun concern dari Pemda juga, Pak, untuk andil dalam mengamankan teritori mereka juga. Terima kasih. Iya. Oke. Baik, Pak. Yang dimaksud dengan kawasan ini perlu kami tegaskan kembali. Jadi misalnya kawasan wisata, misalnya seperti Nusa Dua, gitu ya. Terus kawasan wisata, taman wisata, Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, begitu ya. Selama itu kawasan wisatanya itu tadi jelas batas-batasnya, begitu ya, Pak ya. Terus gate-nya itu juga jelas. Terus kemudian itu masih bisa dilakukan, Pak. Jadi kawasan wisata seperti itu ya, dengan batas-batas yang jelas itu bisa dilakukan, Pak. Jadi selama ada kontrol mobilisasi itu bisa dilakukan. Tapi yang repot itu kalau misalnya kawasan wisata yang contohnya aja lah Taman Safari, Pak. Wah, itu repot, Pak. Repot banget, Pak. Repot sekali. Karena yang datang itu kan dari majemuk sekali ya, Pak ya. Itu akan susah sekali mengontrolnya. Jadi kawasan wisata bisa, Pak, dilakukan dengan syarat ada syaratnya nih, Pak. Ada syaratnya. Manajemen risikonya sangat complicated, Pak. Tidak ada masalah. Halo? Ya. Oh iya, Pak. Ada lagi Pak Kris yang mau disampaikan atau diskusi dengan Pak Negari lagi? Sebentar coba Pak, tadi sudah saya catat. Iya. Baik, terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau diskusikan langsung dengan Pak Negari, silahkan. Sementara masih belum ada Pak Negari. Silakan Pak Negari, mau dilanjut. Silakan. Ya, izin Pak Negari sebelum lanjut. Oh iya Pak Jaya Pak, silakan Pak. Nanya lagi. Tadi untuk kriteria infeksi itu ada temuan yang tadi major, minor gitu ya. Tadi kan yang mayor lebih dari 10%. Nah, ukuran 10% area itu apa ya, luasan apa? Pak, area inspeksi, Pak. Jadi kan kita ada misalnya kalau kita meriksa ruangan gitu, misalnya di dapurnya atau di kamar gitu, ada suatu ruangan gitu. Dari 10 ruangan begitu ya. Misalnya dari 100 ruangan yang kita periksa, 100 ruangan atau 100 area yang kita periksa misalnya ya, terus kemudian ada lebih dari 20 misalnya. Dari 20, berarti itu kan bukan human error, tapi sudah sebuah kesalahan yang sistematis, Pak. Kesalahan yang sistematis. Dan itu harus itu temuannya adalah major. Tapi kalau misalnya ketemunya cuma 1 gitu ya, atau 2 gitu, 2
2 titik dari keseluruhan objek inspeksi, maka itu bisa saja itu adalah human error, Pak. Human error. Oh iya. Ya, cuman kalau human error-nya tadi itu dampaknya itu sangat fatal, ya, meskipun satu dampaknya sangat fatal, itu sudah langsung temuannya major, Pak. Gitu, Pak. Ya, misalnya contoh dari sebuah kawasan tadi, Iya. seperti yang disampaikan Ya, oleh Pak Kris. Ya. Pak Kris gitu ya. Itu kan banyak titik, sebuah destinasi kan ada hotel, ada Iya. restoran, kemudian ada handicraft, kemudian ada atraksi dan sebagainya. Dalam sebuah kawasan itu titik yang diinfeksi itu berbeda-beda tadi satu restoran karena kita melihat sebuah kawasan. Ya. Gini Pak, kalau untuk satu kawasan, misalnya ginilah, di Nusa Dua itu kan ada beberapa hotel ya Pak ya, ada banyak hotel, ada banyak restoran. Nah, sertifikat itu atau inspeksi itu dilakukan untuk setiap titik itu di dalam kawasan itu Pak. Oh. Iya Pak, jadi sertifikat itu dikeluarkan untuk misalnya hotel A, hotel B, hotel C, restoran A, hotel. Nah, kemudian kalau itu dinyatakan untuk seluruh kawasan, otomatis ya seluruh objek titik yang ada di dalam kawasan itu harus diinspeksi. Sampai warung-warung atau apa ya kantin-kantin yang ada di dalam kawasan itu, Pak. Itu baru bisa dinyatakan kawasan, Pak. Oh iya. Berarti tadi persentasenya dilihat satu titik dari yang diinfeksi per item itu ya? Iya, Pak. Di dalam satu titik, misalnya gini, di kawasan Nusa Dua, ada hotel A. Hotel A itu kan banyak ruangan ya, Pak ya? Iya, Pak. Banyak ruangan. Nah, dalam misalnya ada 100 ruangan atau 100 area di hotel A, maka ketika ada 20 area, 20 titik, ya toh, yang temuannya itu sama, mirip, maka itu sudah jadi major, Pak, untuk hotel itu. Jadi hotel itu tidak mendapatkan sertifikat. Kira-kira begitu, Pak. Bisa dipahami ya, Pak ya? Iya, paham. Ya, ini untuk memperjelas yang tadi ditanyakan Pak Kris. Jadi dalam satu kawasan itu memang ada beberapa, ada hotel, ada restoran, ada. Nah, itu kita menginspeksinya itu per titik-titik itu. Dan setiap titik itu mendapatkan sertifikat sendiri-sendiri, Pak. Nah, untuk kawasan sendiri, untuk lingkungannya, itu nanti ada sendiri. Itu, ditanya. Tapi kami tidak bisa melakukan inspeksi, Pak, khusus untuk kawasan yang di dalamnya tadi, seperti kayak di Taman Safari, gitu ya, ada kayak semacam tempat bermain ya Pak ya, tempat bermain. Wah, kami nggak sanggup Pak kalau untuk melakukan inspeksi tempat bermain karena kontrol di sana itu kan sangat apa ya, terus di situ ada pertunjukan segala macam ya, nggak bisa di luar jangkauan lingkup kami Pak. Jadi kami nggak bisa memberikan sertifikat untuk area itu gitu Pak. Pak Jaya dari TMII Pak. Ya, saya dari Taman Mini, betul. Ya, Pak. Karena Taman Mini kan ada hotel, ada handicraft, ada atraksi, ada wahana wisata, kunjungan. Kalau di Taman Mini misalnya kami bisa lakukan di hotelnya, terus kemudian di arena kunjungannya seperti itu ya, yang tertutup seperti itu. Tapi kalau sudah di tempat bermain yang orang begitu banyak, ya, wah itu kan kontrol risikonya nggak bisa kami validasi Pak, nggak bisa verifikasi. Iya, itu akan susah. Iya. Ya, ada yang lain Bapak Ibu yang mau didiskusikan langsung dengan Pak Nagari? Silakan. Baik, ini kan awareness ya Pak. Kalau awareness memang singkat, jadi cukup bahwa manajemen itu ada beberapa elemen. Nah, untuk training untuk yang sifatnya detail, misalnya hierarki, terus bagaimana membuat prosedur, memang itu ada pelatihan tersendiri yang diselenggarakan oleh Surveyor Indonesia, termasuk nanti memahami tentang checklist-nya. Itu ada pelatihan tersendiri. Tapi ini kan konsumsi untuk para pimpinan, jadi enggak bisa sedetail itu ya. Kira begitu. Mungkin ada yang lain, Bapak? Joni boleh ini Pak menyampaikan
untuk pengumuman Pak. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang saya hormati bisa download materi dan rekaman ini nanti dengan mengisi formulir absensi tadi Pak, nomor telepon dan WA-nya, nanti kami share link untuk bisa download video sama materi di sana. Kalau nggak saya nge-share, nanti Mas Febri Pak, Mas Febrika. Kemarin yang sudah kontak ke Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak. Termasuk ininya apa namanya? Download dari peraturan dan form-form tadi ya? Iya Pak, nanti bisa di-download langsung ke SC Training. Ya. Baik, ada yang perlu disebutkan lagi Bapak Ibu? Silakan. Sebelum Mbak Negari melakukan penutupan. Jam 11 Pak. Ya, jam 11. Mungkin dari Pak Kris ini. Ada tambahan komentar Pak? Iya, baik. Terima kasih Pak Negari atas informasinya. Sangat mencerahkan sekali. Tapi mungkin yang perlu izin memberikan masukan Pak kepada PTSI adalah tadi Pak Jaya sebenarnya concern-nya juga tidak sekedar di destinasi yang sifatnya indoor gitu ya, tertutup. Tetapi menjadi concern adalah destinasi yang outdoor. Ini memang perlu juga dipikirkan oleh PTSI. Dan ini karena jumlahnya juga sangat banyak sekali Pak. Dan tentunya yang perlu dibangun di awal, concern pemerintah kan adalah, dan seluruh negara-negara tujuan destinasi wisata adalah bagaimana membangun kepercayaan turis domestik dan juga internasional. Nah ini rasanya penting, terlebih ya Indonesia mayoritas destinasinya itu lebih banyak yang outdoor, yang menjadi daya tarik wisata. Rasanya masukan kami untuk PTSI bagaimana dapat menyiapkan sebuah skema atau mekanisme untuk mengamankan destinasi yang outdoor ini, Pak. Gitu ya, outdoor. Ya, nanti kalau untuk outdoor mungkin perlu diskusi dengan para pemangku kepentingan yang lebih luas, Pak ya. Mungkin Kementerian Pariwisata bisa ngajak Kementerian Kesehatan atau kementerian yang lain untuk tentang outdoor, Pak. Terutama desa wisata gitu, Pak ya. Iya, betul sekali, Pak. Desa wisata seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti akan kami akomodir. Nanti bisa tim kami nanti akan menyusun sebuah prosedur atau instruksi kerja untuk bisa melakukan inspeksi untuk tempat wisata yang outdoor, terutama misalnya di pantai gitu ya, desa wisata seperti itu. Ada yang lain, Pak? Kalau tidak ada, apa boleh diakhiri, Bapak Ibu? Silakan, Pak. Silakan, Pak Negari. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah mengunjungi awareness ini. Kiranya bermanfaat. Nah, kami sendiri, Bapak Ibu, akan mungkin mengadakan lagi awareness berikutnya. Itu pada tanggal 3 Juni 2020, nanti leaflet akan kami sebar lagi. Mungkin setelah Lebaran, mungkin pesertanya bisa lebih banyak. Kalau sekarang kan puasa-puasa ya, mungkin lebih banyak nanti setelah Lebaran. Kira-kira begitu. Kami sebagai mewakili manajemen dari Survei Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Pak Kris, Pak Ardi, Pak Jaya, dan Pak Rahman untuk hadir pada awareness ya. Ibu Puri juga, Pak. Ibu Puri nggak kelihatan. Ya, Ibu Puri. Mohon maaf. Ibu Puri yang hadir pada Ibu Puri nggak kedengaran. Ibu Puri dari mana, Bu? Saya dari Kemenpar, Pak. Oh, dari Kemenpar juga. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Nanti dari Ibu Puri kami mengucapkan terima kasih. Nanti kalau kami ada awareness lagi tanggal 3 Juni, mungkin bisa kami minta tolong bisa disebarkan
bagi teman-teman Pak. yang lain, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Iya, Pak. Sertifikatnya bisa di-download setelah mengisi absen. Baik, Pak. Nah, ya. Ya, Pak. Terima kasih, kasih, Bapak. Pak. Ya. Mendirian. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kami atas nama manajemen mengucapkan terima kasih. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Negari. Terima kasih Pak Negari. Dan semuanya. Pak Joni, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Terima kasih.